Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, dengan ini kita akan masuk ke analisis ekonomi untuk melengkapi manajemen industri tentang analisa BEP, perbandingan investasi, dan kelayakan usaha pada manajemen industri untuk jurusan teknik, terutama untuk teknik mesin ya. Baik, kita coba. Analisis titik impas atau break-even point merupakan sarana untuk menentukan kapasitas produksi yang harus dicapai oleh suatu operasi agar memperoleh keuntungan. Analisa ini menggunakan alat bantu yaitu EUAC atau Equivalent Uniform Annual Cost dan PV yaitu Present Value. Dari analisis BEP ini kita dapat menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan tentang berapa kapasitas mesin yang akan kita beli, berapa jumlah tenaga kerja yang harus dipersiapkan, bagaimana perubahan struktur biaya terhadap kuantitas produksi yang menguntungkan. Kita ambil di sini ada contoh satu soal untuk dibahas. Misalnya, ada tiga alternatif proyek pemilihan mesin dengan data-data sebagai berikut. Alternatif, ada mesin A, mesin B, mesin C. Ada tiga mesin. Biaya awal itu 100 juta, 150 juta, 250 juta, dan seterusnya. Nilai sisa, yaitu mesin A tidak tersisa, yaitu tanpa salpaknya. Terus mesin B 25 juta, mesin C 25 juta. Biaya tahunan 20, 16, 5. Terus umur proyeknya 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun sama ya. Terus ongkos per unit produksi Rp200 untuk mesin A. Mesin B itu Rp150. Mesin C 100 rupiah. Bila MAR, tingkat suku bunga yang digunakan sebagai acuan adalah 10%. Pada tingkat produksi berapa alternatif mesin yang akan dipilih? Oke, kita jawab di sini. Misalkan X adalah jumlah produk yang dibuat per tahun, maka kita masuk sini. Untuk EUACA yaitu 100 juta, ini 100 juta dikali A per P, 10% 10 ditambah 10, 20 juta, sorry, 120 juta biaya tahunan ya, uang yang harus kita keluarkan juga. Terus umur proyek ini 10 tahun di sini. 200 ditambah 200 X ini ya, 200 per 200 rupiah per unit ini. X-nya kita anggap unit tadi. Maka kita lihat di sini tabel bunga untuk A per P. Anda perhatikan sini A per P. Untuk pengambilan suku bunga di sini ini A per P. Anda lihat di sini. Ini ada per 10%. Ini udah bunganya 10%. Ini dibaris ke 10, maka ini 0,1627. Maka untuk 100 juta Anda kalikan 0, tadi ya, maka hasilnya 36,275 juta ini ditambah 200 juta. Ini kita ditambahkan ini ya. Maka hasilnya ini. Oke. Nah, evaluasi untuk B itu sama ya, 150 juta, A per B 10% 10. Terus ada 16 juta, ini 16 juta ya, dari tahunan. Terus ada dikurang 25 juta, ini salpaknya, ini nilai sisa. Berarti kita mendapatkan uang. Jadi kita mengeluarkan uang plus, maka mendapatkan uang debit. Tapi di sini A per F ya, A per future. F itu future, P itu present. A itu annual. 10% 10 ditambah 150. Sama ya, seperti ini. Nah, kita lihat tabel bunga di sini. Nah, tabel bunga yang tadi ya, maka akan didapatkan begini. Terus untuk EUACC 250 juta ditambah 55 juta, A per P 10% 10 ditambah 5 juta, dikurang dengan 25 juta. AF 10% 10 ditambah 100. Karena di sini 100 ya. Oke. 44,119 juta ditambah dengan 100 X. Nah, ini hasil tadi, kita masukkan kembali. Ini grafik yang terjadi ya, ini 36, ini EUACA, ini untuk A, itu 36,27 tambah 200, ini 3,627 ya.
Terus A200 anggaplah dia ke atas ini ya 200 karena dia menukik ya 200 150. Dan untuk yang B lebih kecil karena 100 200 150 di sini. Terus yang untuk C-nya 100 maka kita ambil dia tak mendaftar ya. Maka dari titik pertemuan ini kita bisa ambil di sini ada X1 ya. Di sini ada X2, ada X3 pertemuan. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai X1, X2, X3 kita ikutin dulu di sini. X1 didapat dengan mempertemukan garis A dan B. Ini X1, ini titik ini ketemu antara garis A, B, dan C. Ya. Tetapi juga mempertemukan garis A dan B. Garis A, B. Dan ketemu di sini. Ya. Ini ya. Maka A dan B. Anda tambahkan ini A tambah B. Sama dengan ya. Nah, seperti ini ya. Ini sama dengan ini. Maka Anda kumpulkan ayam sama ayam, bebek sama bebek. Ini pas 50 Anda pindahkan kelas ini ya, maka hasilnya 51.380 unit untuk X dari eh, produksinya. Terus untuk X2 dapat dengan pertemukan X2 di sini dapatkan X2, maka titik ketemunya garis A dan garis C. Maka dimasukkan aja A dengan C. Ini ya, maka didapat hasilnya ini. Terus yang X3 juga sama, Anda bisa lihat kembali ya. Ini hasilnya. Maka di sini kesimpulan yang kita dapat bahwa alternatif mesin A itu rentang produksi untuk mesin A ini ada mesin A, ini mesin A. Produksinya 51.380 sampai 78.440 unit. Ini ya. Terus untuk mesin B, B itu ada dua, ini sama ini, maka rentangnya ini. Terus untuk yang C ini ya, rentangnya di sini ini pakai C ini sama C ini. Begitu ya. Oke, maka kita tidak tahu alternatifnya. Yang mana yang harus kita pilih? Kalau kita memilih mesin A, maka rantangnya begini. Tapi akan lebih baik jika kita memilih untuk uh, alternatif mesin B, karena dia bisa rendah, bisa tinggi. Gitu kali ini kan 78 lebih besar daripada 51. Ini itu ya. Oke, kita lanjut. Contoh dua untuk dibahas. Misalkan ada dua alternatif proyek pemilihan mesin. Anda seorang insinyur diserahin tugas untuk melakukan analisis, membeli atau membuat pada dua buah komponen data-data sebagai berikut. Komponen A, komponen B. Misalkan ongkos awal 200 juta untuk komponen A, komponen B itu 350 juta. Ongkos kerja per unit 2.000, 2.500. Ongkos kerja bahan bakunya 300, 3.000 untuk komponen A, 2.500 untuk B. Nilai sisa 10 juta, 15 juta umur fasilitas 5 dan 7. Biaya overhead per tahun itu 18 juta, 15 juta untuk B. Nah, asumsikan menggunakan suku bunga 15% untuk analisis. Jika membeli komponen A, nah, jika membeli komponen A seharga 10.000 per unit, sedangkan komponen B seharga 15.000 unit. Nah, Anda perhatikan di sini ada komponen A 10.000 unit, sedangkan komponen B itu seharga 15.000 per unit. Harganya satunya ya. Seandainya kebutuhan komponen masing-masing adalah A dan B sebanyak 10.000 unit. Misalnya nih, ini ada kita membutuhkan komponen A dan B itu sebanyak 10.000 masing-masingnya. Sebagai seorang insinyur, apa kesimpulan yang akan Anda dapatkan? Dari permasalahan ini, kita bisa tarik kesimpulan di sini. Kita coba dengan menganggap XA adalah komponen A, ya, di sini A, kita bilang dia XA itu komponennya dari A. Sementara XB adalah komponen dari B. Ini misalnya, ini angka apa aja Anda bisa ganti. Satu komponen A. Komponen A itu EUAC beli itu 1.000, 10.000 komponen A, SA, ya. Ini dari persoalan kita. Nah, untuk EUAC buat itu 200 juta. Anda lihat di sini 200 juta. A per P 15% 5. Tadi suku bunga 15%, 5 tahun ini ya. 5 tahun. Ini 5, 18 juta ditambahkan ini nilai keluar juga, terus ditambah 3.000, tambah uang bahan baku dan ongkos tenaga kerja. Maka di sini 5.000 SA dikurang 10 juta. A per F 15% 5. Ini ya persoalan untuk komponen A. Mungkin nggak terlalu sulit ya. Anda bisa paham. Ini untuk suku bunganya A per P 15%, ini A per P ada 15%. Baris kelima A per P.
Maka di sini 0,29. Anda masukkan kemarin. Terus untuk A per F, ini Anda lihat di sini A per F, baris 5. Maka dia ada 0,14. Ini ya. Oke, lanjut. Maka 63,3843 juta ditambah 5.000 SA. Itu ya. Oke, lanjut gitu ya. Untuk mencari titik impas, maka EUAC beli itu harus sama dengan EUAC kita yang buat. Nah, ini untuk mencari titik impas atau BT-nya. 1000 SA, ini 1000 SA sama dengan ini, kita masukkan ke bawah. Ya. Nah, kita kumpulkan di sini ayam sama ayam. Kita kumpulkan. Oke, nggak masalah ya. Maka dia 5.000, ini sekian. Ini dibagi ini. Udah ini dapat komponen. Untuk mencari komponen B, sama ya. Seperti ini, kita masukkan. Anda perhatikan angka-angkanya di sini sama aja. Ya, nggak terlalu ini ya. Nah, ini ya hasilnya 97.097,706 juta ditambah 5.000 XB. Karena di sini 5.000 ini 2.500 tambah 2.500. Untuk mencapai titik impas, maka EUAC beli itu harus sama dengan EUAC buat. Maka kita masukkan nilai ini kemari. Ya. Nah, kumpulkan ayam sama ayam, bebek sama bebek. Udah kelar ini hasil. Nah, kesimpulan yang kita dapat di sini, ya, kesimpulan yang kita dapat di sini, jika kita membutuhkan 10.000 komponen, untuk komponen A, kita buat. Tetapi untuk komponen B, karena dia di sini hasil produksinya 9.777, maka kalau kita membutuhkan 10.000, maka ini kita beli. Karena dia di bawah standar yang permintaan kita. Artinya kita tidak menguntungkan di sini. Kenapa? Karena pada saat kita memproduksi ini tentu ada barang namanya reject. Nah, itu harus kita perhitungkan kembali. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan kemarin ya. Kita sudah bahas untuk barang reject, good yang mana, reject itu seperti apa. Itu. Jadi kalau kita komponen A, itu kesimpulannya kita buat. Artinya kita investasi mesin. Tetapi untuk komponen B, itu kita beli. Kita tidak membuat. Artinya. Begitu. Untuk lebih jelas nanti bisa Anda ulang-ulang kembali ya untuk menentukan nilai dari permasalahan kita ini. Oke, kita lanjut. Sebuah alternatif investasi sebesar 10 juta rupiah. Selama ini sudah mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta dalam 1 tahun. Nih, ini udah selama ini kita mendapatkan 3 juta dalam 1 tahun. Dengan nilai sisa di akhir tahun kelima itu nol. Artinya salpaknya nggak ada. Mesin itu nggak ada. Perusahaan menggunakan Mars suku bunganya sebagai 12%, sebesar 12% untuk menganalisa kelayakan alternatif investasi tersebut. Buatlah analisis sensitivitas dengan mengubah nilai-nilai. Misalnya, kita naikkan suku bunganya pada interval plus minus 40, misalnya. Terus investasi awal kita naikkan 40%, plus minus. Bisa di atas 40, bisa di bawah 40%. Naik kan, Anda bisa naik, bisa turun. Gitu. Pendapatan tahunan ini 3 juta, bisa naik 40%, bisa turun 40%. Tentukan batas-batas nilai parameter yang mengakibatkan keputusan tersebut terhadap alternatif tersebut bisa berubah dari layak menjadi tidak layak atau sebaliknya. Kita coba. Anda perhatikan di sini. Untuk investasi 10 juta, untungnya 3 juta per tahun ini udah ada. Tahun kelima dari nol, ya, tahun kelima, bunga 12%. Maka kita hitung BCR proyek dulu. Ya, BCR itu benefit, benefit cost ratio atau sama dengan present value. Nah, manfaat dari manfaatnya ya. Nah, kita hitung dari sini. Ini PV benefit P sama dengan A, P per A I N. Atau Anda bisa hitung secara manual. Sama aja ya. Itu ini kita pakai suku bunga. Ini PA-nya, ini P-nya 10. Ini A-nya 3 juta. Anda kalikan dengan suku bunga dari I 12%, terus N-nya 5. Sama aja ya. Akan mendapatkan hasilnya 10.814.326,61. Ini hasil dari sini. Ini juga nggak jauh berbeda. Nah, untuk BCR-nya, maka ini ya, ini Anda bagikan 10 juta. Maka 10.814 Anda bagikan ini 10 juta. Hasilnya 1,8 0,1,081.
maka BCR lebih besar daripada 0, dikatakan layak. Ya, untuk tingkat suku bunga layak. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita cari lagi untuk NPV. Ya, kita hitung NPV dari proyek. Nah, NPV itu net present value atau nilai bersih. Ini NPV-nya, ini kita dapat ini, maka ini kita kurangkan dengan 10 juta investasinya. Maka 10 juta 814 ini, Anda kurang ini nih, biasanya 814. NPV di atas 0, maka alternatif layak untuk dilakukan. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada jika tingkat suku bunga berubah plus minus 40%. Jika bertambah, ya tingkat I pertama 12%, itu kita berdasarkan MAR tadi, maka kalau dinaikkan 40%, suku bunganya menjadi 16,8%. Nah, kita masukkan rumusnya tadi, ya rumus ini tadi, P, ya, uh, ini ya, bisa Anda balik lagi kemari. Nah, ini ya, Anda masukkan kemari ya, nilainya. Nah, jadi akan mendapatkan P sama dengan 9.442.329,39. Oke. Nah, ini Anda kurangkan 10 juta, maka hasilnya NPV-nya min 357.671.671 hasilnya min. Oke. Ini berkurang. Jika berkurang 40%, maka 7%, 7,20%. Turun bunganya dari 12%. Maka untuk P-nya kita hitung sama 12.235.00167. Maka NPV sama ini dikurangi 10 juta. Maka hasilnya ini positif ya. Nah, keputusan berubah dari layak menjadi tidak layak bila NPW berubah menjadi bid. Batas perubahan yaitu dengan menghitung nilai ROR saat NPW sama dengan 0. Ini kita lihat ini. Ya. Anda perhatikan ini min 10 juta ya, ditambah 3 juta PA I persen 5 sama dengan 0. Ini kita tidak tahu suku bunganya. Artinya kita harus tahu di sini ada min. Berarti enggak klop kalau di 16. Kita harus mencari lebih detail di bunga berapa sebenarnya dia tidak layak, dikatakan tidak layak karena hasilnya min. Oke. Oke, jadi 10 juta ini hasilnya. I-nya kita tidak tahu. Ini maka hasil ini 3,3 ini 10 dibagi 3. Oke, ini pindah log positif terus bagi 3 sama dengan 3,33. Kita kalau di sini kita lihat tabel bunga, namun jika tabel bunga tidak memastikan untuk kebenaran dari bunganya, Anda gunakan untuk cara alternatif, yaitu 3 persamaan yang harus Anda kerjakan, yaitu dengan cara memasukkan persamaan itu ke 3 variabel, maka Anda akan mendapatkan angka yang benar seperti itu ya. Oke. Uh, Terus kita masukkan di sini setelah kita menggunakan cara itu, kita akan mendapatkan suku bunganya di 15,25 ya. 15,25 akan tidak layak jika suku bunga di atas 15,25. Nah, ini 16,8, maka dikatakan tidak layak. Kenapa? Hasilnya akan min. Begitu. Oke. Oke. Dia tidak layak lagi di atas 15. Kalau 15 masih layak karena nilainya akan positif. Itu kesimpulannya. Terus di sini jika bertambah 25%, ini hasilnya ini Anda kurang 10 juta, hasilnya ini positif ya, nggak masalah berarti. Jika berkurang 9%, hasilnya positif, nggak masalah. Artinya is okay. Karena apa? Di sini 15,25. 15% masih oke, positif ya. Begitu ya. Nah, untuk kita investasi berubah. Investasi kita dari 10 juta itu naik 40% atau kita turunkan 40%. Maka investasi 10 juta itu bertambah 40%, maka 14 juta. P-nya kita itu dengan pertambahan tadi, hasilnya NPV-nya min 3 juta. Nah, ini bermasalah. Nah, terus berkurang 40%, 6 juta. Maka layak masih positif hasilnya. Jika bertambah 25%, ini bertambah
berkurang. Ini bertambah 25%, maka hasilnya negatif di sini. Kita perhatikan hasilnya negatif. Terus berkurang 25%, 7.500.000, hasilnya positif NPV. Alternatif menjadi tidak layak bila perubahan NPV menyebabkan NPV berubah menjadi lebih kecil dari 0, artinya min. Ya, NPV sama dengan 0 bila besar investasinya, P sama dengan 3 juta, P per A 12%, 5. Maka 3 juta kali ini 10.800, 10,8144 dikali 100 juta ya, juta. Investasi menjadi tidak layak bila P yang dibutuhkan lebih besar dari 10,8144 juta. Ini lebih besar, yang 14 juta, maka tidak layak. Ini layak, kenapa? Di bawah 10.800. Oke, ini 10.814 masih layak sekali, itu ya. Jadi kesimpulannya itu. Kalau kita gambarkan grafik ini, grafiknya, ya, untuk PW jual, perubahan suku bunga. Terus untuk yang investasi ini, ya, tabelnya, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk investasi 10 juta, pendapatan tahunan berubah, naik 40%. Bertambah pendapatan 40% ini, 4.200.000, P-nya ini, NPV-nya positif, nggak masalah. Ini NPV-nya negatif, dia pendapatan menurun 40%, maka hasilnya negatif. Tuh, ini kasus. Nah, terus ini dia bertambah 25%, naik berkurang 25%. Hasilnya positif, dia bertambah, berkurang negatif. Kita cari kesimpulan di sini. Alternatifnya tidak layak bila NPV sama dengan 0. Jadi alternatif di atas menjadi tidak layak jika pendapat tahunan menurun. Sekali lagi. Pendapatan tahunan kita 3 juta, kalau dia naik nggak masalah, dia turun, kasus. 25% naik nggak masalah, 3 juta positif. Tapi jika dia turun 20%, maka hasilnya negatif. Artinya tidak layak jika dia di atas dari pendapatan ini. Di bawah, artinya di bawah 3 juta. Itu kesimpulan yang kita dapat dari soal ini. Oke ya, kita lanjut. Ini grafiknya ya. Konsep ekuivalen berdasarkan atas nilai uang, ya, rencana investasi pada dasarnya mengetengahkan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi rencana investasi. Dari beberapa alternatif yang tersedia, diharapkan dapat ditentukan suatu alternatif dengan gaya tarik yang terbaik. Beberapa metode perbandingan rencana investasi yang umum kita gunakan dalam evaluasi tersebut adalah: satu, ANS, analisis nilai sekarang, terus analisis nilai tahunan, terus ada analisis laju pengembalian atau rate of return analysis, terus ada juga analisis rasio manfaat biaya. Oke, kita jabarkan ya satu-satu. Oh, yang kelima ada analisis periode pengembalian. Kita masuk ya. Analisis nilai sekarang. Pada ANS, sebuah rencana investasi dapat diterima apabila rencana investasi tersebut mempunyai nilai sekarang bersih NSB-nya itu lebih besar daripada 0. Ada dua permasalahan di sini, yaitu periode penelahan yang sama dan tidak sama. Contoh sama itu satu. Sebuah perusahaan sedang memikirkan mesin yang sebaiknya dipilih di antara dua alternatif mesin yang ditawarkan. Kedua mesin tersebut, mesin A dan mesin B misalnya, harganya 1 juta dan umur tahun dan tanpa nilai sisa. Ini tahunnya 5 tahun ya. Ini ya. Mesin A diperkirakan dapat menghemat biaya operasi 300.000 per tahun. Mesin B dapat menghemat biaya operasi sebesar 400.000 pada tahun pertama, tetapi kemudian turun sebesar 50.000 per tahun pada tahun kedua, yang menyebabkan penghematan pada tahun kedua sebesar 350. Pada tahun ketiga 300.000 dan seterusnya. Ya. Apabila tingkat suku bunga yang dipergunakan sebagai analisis yaitu 7%, mesin mana yang sebaiknya akan Anda pilih? Ya, gampang ya. Mesin A, NS penerimaan, NSP, itu A, P per A, I, N. Masuk, nah nilainya 300.000, begini, 300, PA 7% 5. Kita lihat di sini, PA 7% 5. Ini PA 7% 5. Maka 5,5. Hasilnya, oke, kita lihat 1,1.230.000. Ini hasilnya. Jadi
mesin A. NS biaya 1 juta, kita beli 1 juta. Maka kita kurangkan NS penerimaan dikurang biaya. Untung kita 230.000. Untuk mesin B, NS penerimaan A sama ya, cuma dia ada gradien karena ada perubahan nilai siklus ya yang terjadi setiap tahun, penurunan. Maka ini yang kita pakai, oke. Ini kita masukkan angkanya. Nah, tabelnya kita masukkan di sini. PG-nya ini ada PG baris 57, 7,64 di sini kita masukkan. Oke, ini masalah ya. 1.257.700. NS biaya 1 juta. Maka kita kurangkan hasilnya 257. Mana yang harus kita pilih? Yang kita pilih dari hasil perhitungan bahwa NSP mesin B lebih besar dibandingkan mesin A. Ininya ya lebih besar. Jadi yang kita harus pilih mesin mesin B. Yang kita beli investasinya mesin B. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Jika Anda merasa belum paham, Anda ulang-ulangin aja lagi. Nanti Anda akan tahu, oh begini caranya. Oke ya, kita lanjut. Contoh dua, sebuah perusahaan harus memutuskan untuk memilih satu di antara dua alternatif mesin X dan Y misalnya. Apabila tingkat suku bunga 10%, alternatif mesin mana yang harus Anda pilih? Mesin X ini harganya 4.000, ya 4.000 ribuan, 5.000 ribuan, 800 ribuan, 1.000 ribuan, dan seterusnya. Umur pakai sama. Untuk alternatif mesin A sama ya. Cuma di sini ini penerimaan A karena dia ada penghematan per tahun dan ada nilai sisa ya salvaknya. Maka di sini ada ini. Nah, masukkan aja 800 1000 PF. Kita masukkan tabel bunga. Nah, Anda bisa cari di sini. Untuk PA di sini PA 6. PA 10 6. Di sini 6 ini 4,3 di sini Anda masukkan. Ini PF-nya ada di sini ya. PF nih. Ini 6. Nah, 0,5645 masukin. Udah kelar ya. 4 4.048,64 juta ribuan. Terus ini nilai biayanya, ini biaya 4.000 ribu ya. Maka NSB 48. Mesin B sama ya. Nah ini Anda bisa lihat di sini sama aja kok, nggak masalah ya. Cuma berbeda angka aja. Ini untuk tabelnya. Maka hasilnya 5.201 kurang 5.201. Dari hasil ini ya kesimpulannya NSB mesin Y lebih besar dibandingkan mesin X. Maka yang harus dipilih mesin Y. Oke, ini aja mesin B ya, sorry. Itu. Oke, kita lanjut. Periode penelaahan berbeda, waktunya yang berbeda. Sebuah perusahaan harus memutuskan untuk memilih satu di antara dua alternatif mesin. Mesin X dan mesin Y misalnya, apabila tingkat suku bunga 10%, alternatif mana mesin yang akan kita pilih? Kita masukkan sini tabelnya. Nah, untuk ini nilai sisanya 1.000, waktu pakainya berbeda, 8 dan 6. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah awal adalah menyamakan periode penelaahannya terlebih dahulu, yaitu menggunakan KPK dari bilangan 8 dan 6. Maka didapatkan KPK-nya 24. Oke ya, paham ya? Penelaahannya. Oke. Di sini alternatif mesin A, NS penerimaan A, ini seperti biasa. Cuma di sini kena 800 standar, ya, standar ya. Di sini kita baru main 10% 8. Ini mesin A di sini 8. Mulai angka 8, 16, 24. Karena KPK 24 sampai 24. Maka nilai ini bunga suku bunganya Anda bisa masukkan kemari. Ya. Ini masuk sini, masuk mana seperti itu ya. Ada semua bunganya. Maka hasilnya 7.973,6. Nah, kita masuk ke NS biaya 4.000 ini. Nah, ada juga dia kena ini 8, 16, tidak sampai 24. Oke ya, dipotong, 24 dipotong. Maka hasilnya ini. Anda kurangkan, ini Anda kurangkan ini, maka hasilnya 1.237,2 ribuan. Ini ya, ribuan. Oke, ini tuh mesin A. Kita masuk ke mesin B. Kita masuk di sini 1.500 PF 10. Kita mulai dari 6 karena dia umur pakai 6 tahun. 6, 12, 18, 24. Ya, kita ketemu di 24 gitu KPK-nya. Oke, masukin nilai ini kemarin masuk-masuknya ya untuk PA
Misalkan 1024 ini PA, PA 1024 ini ya, 24 ini ya. Ini PA 8,9 ini masukkan kembali dan seterusnya ya. Maka ini kita dapatkan 10.681. Nah, untuk NS biaya ini kita masuk ini dari mulai 6, 12, 18 tidak masuk 24. Oke ya, ini tabel-tabel Anda bisa masukkan kembali sini ya. Anda kalikan aja. Oke ya, lanjut. Sama dengan 8.000. Anda kurangkan 2.429. Kesimpulan dari yang kita dapat bahwa NSB mesin B itu lebih besar dibandingkan mesin E. Artinya yang kita pilih di mesin Y. Oke ya, semoga membantu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini silakan Anda untuk mengerjakan ketentuan pengerjaan soalnya. Perhatikan. Misalkan 3 digit akhir nomor NPM Anda 123, maka A1, B2, C3. Jika ada angka 0, maka diganti angka 5. Untuk kelas A1 pagi, kerjakan nomor 1 dan 4. Untuk kelas B1 pagi, kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Untuk kelas A2 malam, kerjakan nomor 2 dan nomor 6. Untuk kelas B2 malam, kerjakan nomor 5 dan nomor 6. Jika ada unsur yang tidak diketahui, silakan dilihat contoh yang sudah dibahas. Pengumpulan paling telat 2 jam setelah waktu Zoom berakhir. Oke, ini nomor 1, nomor 2, ya. Ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, oke. Nah, ini Anda silakan Anda kerjakan ya sesuai waktu kita. Setelah Zoom berakhir, maka akan dihitung 2 jam dari Zoom selesai. Oke, ditunggu ya untuk hasilnya. Anda silakan untuk mengumpulkan melalui WhatsApp ya ke nomor yang sudah Anda tahu ya untuk mengirimkannya. Tidak melebihi waktu 2 jam, artinya 120 menit. Oke, eh, silakan Anda kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.